Vanessa Unggul dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Dalam video kali ini, saya akan merangkum pembelajaran 7 pertemuan mata kuliah pasar uang dan pasar modal guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Pertama-tama, kita akan membahas bagaimana Bank Indonesia mengatur kebijakan moneter, bagaimana infrastruktur dan stabilitas sistem keuangan dibangun, mekanisme pasar uang, beserta instrumennya, serta perbedaan dan peran strategis pasar modal. Baiklah, kita mulai pada sesi pertama, yaitu Bank Sentral. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki status dan kedudukan sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Nomor 6 Tahun 2009. Sebagai badan hukum, Bank Indonesia memiliki kewenangan ganda, yaitu sebagai badan hukum publik yang berwenang menetapkan peraturan mengikat masyarakat, dan sebagai badan hukum perdata yang dapat bertindak untuk atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengendalian. Tujuan tunggal Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang mencakup dua dimensi, yaitu kestabilan terhadap harga barang dan jasa, tercermin dari inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain, tercermin dari nilai tukar. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar utama, yaitu kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang harus diintegrasikan agar berjalan secara efektif dan efisien. Dalam menjalankan fungsinya, Bank Indonesia menjalin hubungan koordinasi dengan berbagai lembaga negara. Dengan pemerintah, Bank Indonesia membantu penerbitan surat utang negara dan bertindak sebagai kasir pemerintah. Namun tidak diperbolehkan memberikan kredit langsung untuk menutup defisit anggaran. Dengan DPR, Bank Indonesia menyampaikan laporan triwulan mengenai pelaksanaan kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, serta menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan. Sedangkan dengan BPK, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan. Selain itu, Bank Indonesia juga menjalin kerjasama internasional dalam bidang interferensi pasar valuta asing, penyelesaian transaksi lintas negara, hubungan koresponden, tukar-menukar informasi, serta pelatihan dan penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia menerapkan kerangka jaring pengaman sistem keuangan JPSK yang meliputi pengaturan dan pengawasan bank yang efektif, fasilitas lender of last resort, skim jaminan simpanan melalui lembaga penjamin simpanan LPS, serta mekanisme resolusi krisis yang efektif. Forum Stabilitas Keuangan (FSSK) dibentuk sebagai wadah koordinasi di antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan LPS untuk membahas permasalahan berpotensi sistemik dan mengkoordinasikan inisiatif di sektor keuangan. Di sisi lain, pengembangan ekonomi syariah, Bank Indonesia menerbitkan Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan peran sebagai akselerator, inisiator, dan regulator yang dibangun atas 3 pilar, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan riset, asesmen, dan edukasi dengan prinsip dasar zakat, larangan masyir dan riba, pengembangan iswaf, serta muamalah yang berkeadilan. Baiklah, pada sesi bagian 2 yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter Bank Indonesia bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian inflasi dan pengelolaan nilai tukar. Sejak 1 Juli 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka Inflation Targeting Framework (ITF) dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan. Pasca krisis keuangan global pada tahun 2008 hingga 2009, kerangka ini diperkuat menjadi fleksibel ITF yang mengintegrasikan kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial, memperkuat pengelolaan nilai tukar dan arus modal, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah, serta memperkuat komunikasi kebijakan kepada publik. Sebagai suku bunga kebijakan, Bank Indonesia menggunakan BI 7-Day Reserve Repo Rate sejak Agustus 2016.
yang dipilih karena mampu memberikan sinyal kebijakan yang lebih kuat, meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan, serta mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya untuk tenor 3 hingga 12 bulan. Inflasi sebagai indikator utama kebijakan atau kestabilan harga diukur melalui indeks harga konsumen (IHK) dan dikelompokkan menjadi inflasi inti yang dipengaruhi faktor fundamental seperti permintaan, penawaran, dan ekspektasi, serta inflasi non-inti yang meliputi komponen volatile food dan administrative price. Faktor penentu inflasi berasal dari sisi penawaran, cost push inflation seperti depresiasi nilai tukar dan gangguan distribusi, sistem permintaan, demand pull inflation, akibat tingginya agregat demand, serta ekspektasi inflasi masyarakat. Mengingat inflasi Indonesia masih rentan terhadap syok dari sisi penawaran, pengendalian inflasi memerlukan koordinasi erat antar Bank Indonesia dan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) yang mencakup tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten juga kota. Transmisi kebijakan moneter menggambarkan mekanisme bagaimana perubahan BI Reserve Repo Rate menggunakan inflasi melalui berbagai jalur, yaitu jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Mekanisme ini memerlukan waktu, time lag, dan ekspektasinya sangat dipengaruhi oleh kondisi sektor keuangan, perbankan, dan sektor real. Untuk mendukung efektivitas kebijakan, Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka (OPT) dalam bentuk absorpsi atau injeksi likuiditas, menggunakan instrumen seperti sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga negara (SBN), dan transaksi repo, serta menyediakan standing facilities untuk membatasi volatilitas suku bunga pasar untuk antar bank. Transparansi dan komunikasi kebijakan juga diperkuat melalui publikasi rutin, konferensi pers, dan laporan keuangan kepada DPR dan pemerintah guna membangun ekspektasi masyarakat yang sejalan dengan sasaran inflasi yang ditetapkan. Infrastruktur stabilitas dan pendalaman pasar, sesi 3 dan 4. Agar kebijakan moneter efektif, diperlukan infrastruktur pasar keuangan MFI yang aman dan efisien di Indonesia. Sistem penting seperti BI RTGS untuk transfer dana real time dan BI SSS untuk penatausahaan surat berharga diawasi langsung oleh BI. Pengembangan ini tertuang dalam Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan SNPPPK 2018-2024 yang bertumpu pada 3 pilar, yaitu sumber pembiayaan dan pengelolaan risiko, pembangunan infrastruktur, serta koordinasi dan edukasi. Stabilitas sistem keuangan juga dijaga melalui jaring pengaman, yaitu regulasi perbankan, fasilitas leader of last resort, penjamin simpanan oleh LPS, serta forum stabilitas sistem keuangan FSSK. Inovasi seperti keuangan inklusi, counter recycle buffer, dan vintage turut memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional. Pasar uang, mekanisme dan instrumen, sesi 5 dan 6. Pasar uang adalah tempat pertemuan dana jangka pendek kurang 1 tahun yang berfungsi menyediakan likuiditas, menyalurkan kebijakan moneter, dan menjadi acuan informasi ekonomi. Transaksinya dilakukan secara over-the-counter OTC dengan peserta utamanya yaitu BI, Bank Indonesia, bank komersial, pemerintah, perusahaan, dan money market funds. Instrumen utamanya meliputi sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang diterbitkan melalui lelang dengan mekanisme stop of trade, interbankal money untuk penutup likuiditas harian antar bank, sertifikat deposit yang bersifat negotiable, banker acceptance untuk pembiayaan perdagangan, serta repurchase agreement sebagai pinjaman jangka pendek, berjaminan surat berharga. Semua instrumen ini menjadi alat operasi pasar terbuka Bank Indonesia dalam menyerap atau menyuntikkan likuiditas. Baiklah, pada bagian keempat sesi ketujuh yaitu pasar modal dan integrasi keuangan. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek seperti saham, obligasi, dan juga reksadana. Dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, berbeda dengan pasar uang yang memperdagangkan instrumen jangka pendek di bawah 1 tahun dan berada di bawah otoritas Bank Indonesia, pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan transaksinya terpusat di Bursa Efek Indonesia (BI).
Perbedaan mendasar ini penting untuk dipahami karena pasar uang berfungsi menjaga likuiditas dan transmisi kebijakan moneter jangka pendek, sementara pasar modal berperan sebagai sarana pendanaan jangka panjang bagi perusahaan dan alternatif investasi bagi masyarakat. Secara historis, pasar modal Indonesia telah mengalami transformasi signifikan. Setelah masa pasang surut sejak era kolonial deregulasi pada tahun 1980-an melalui paket kebijaksanaan Desember dan Oktober, merupakan akses lebih luas bagi investor dan perusahaan. Puncaknya yaitu merger Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 2007 melahirkan Bursa Efek Indonesia BI yang terintegrasikan, dilengkapi sistem perdagangan elektronik seperti JATS dan konsep scriptless trading yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi investor, retail maupun institusi. Struktur pasar modal melibatkan tiga pelaku utama, yaitu yang pertama, emiten, perusahaan yang menerbitkan efek untuk menghimpun dana guna ekspansi usaha atau perbaikan struktur modal. Yang kedua, investor, baik individu maupun institusi yang menanamkan modal dengan tujuan memperoleh dividen, capital gain, atau kepemilikan strategis. Dan yang ketiga, lembaga penunjang seperti underwriter, broker atau dealer, kustodian, dan wali amanat yang memfasilitasi dan mengawasi kelancaran transaksi. Seluruh mekanisme ini diawasi ketat oleh OJK untuk memastikan transparansi dan perlindungan terhadap pelaku pasar. Pasar modal memiliki fungsi strategis dalam perekonomian nasional. Ia menjadi sarana penambahan modal bagi usaha tanpa bergantung sepenuhnya pada kredit perbankan, sarana pemerataan pendapatan melalui dividen, penciptaan lapangan kerja akibat ekspansi usaha, serta indikator kesehatan ekonomi. Aktivitas perdagangan tinggi di bursa sering mencerminkan optimisme pelaku usaha. Bagi investor, pasar modal menawarkan potensi pertumbuhan nilai investasi dan diverifikasi portofolio, namun juga mengandung risiko seperti capital loss, likuidasi perusahaan, dan volatilitas harga. Oleh karena itu, prinsip high risk and high return dan strategi diverifikasi menjadi panduan penting dalam mengelola investasi secara bijak. Integrasi keuangan domestik dan global semakin memperkuat peran pasar modal Indonesia. Melalui harmonis regulasi, adopsi standar internasional, dan pengembangan infrastruktur pasar, pasar modal Indonesia semakin terhubung dengan jaringan keuangan global. Hal ini tidak hanya menarik arus modal asing, tetapi juga mendorong peningkatan tata kelola perusahaan dan literasi keuangan masyarakat. Dengan demikian, pasar modal bukan sekedar tempat transaksi efek, melainkan pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, dari semua materi yang tadi saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwasanya pasar uang dan pasar modal adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Pasar uang menjaga likuiditas dan transmisi kebijakan moneter jangka pendek, sementara pasar modal mendukung pembiayaan jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi real. Pemahaman terhadap kedua pasar ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga menjadi fondasi literasi keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.